Itu perumpamaan Rasulullah di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau misalkan berdasarkan penuturan para ulama ya, seperti Imam Syatibi dan yang lain yang mengatakan bahwa jumlah para sahabat ketika beliau haji wada itu ada yang mengatakan 114.000, bahkan 140.000, ya itulah rumpun yang terbentuk dari satu tanaman yang tidak lain adalah Rasulullah SAW, dan sudah kita bahas di Ar-Rasul Mu'allim bahwa semuanya itu suksesnya. Sekarang PPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi kita dengarkan secara seksama dari paparan Kiai terkait dengan firman Allah, laqad ja'akum, dan seterusnya sampai kemudian ada 5 pendekatannya. Itu mengenal, memahami, memotivasi, menyayangi, dan mendoakan. Itu mungkin kalau bahasanya Muhammad Ali As-Sabuni masuk dalam kategori Al-Lataif atau Al-Latifah. Jadi bukan hanya Al-Lataif Al-Balaghiyah, tapi kita juga bisa menyebutnya Al-Lataif At-Tarbawiyah. Jadi ada sesuatu yang halus, ada pesan yang baik yang bisa kita sarikan dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala surah At-Taubah tadi, dari surat At-Taubah tadi. Kemudian 5 pendekatan tadi mungkin kita bisa sebut sebagai bagian dari pendidikan profetik gitu ya. Karena memang yang dijadikan contoh, yang dijadikan teladan di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tadi sudah disampaikan beliau adalah manusia yang paling sukses dalam mendidik sebuah generasi. Jadi kita tidak perlu ragu, sangat-sangat betul tentang kesuksesan Rasulullah, karena sudah secara qat'i hal ini diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya itu Sukirno ya, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlalo fastawa ala suqih yu'jibul zurra'a liyaghido bihimil kufar, ya, dan seterusnya. Jadi Rasulullah itu ditamsilkan ya, awalnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar ruhama'u bainahum, kemudian ruk'an sujud yabtaguna fadlan minallah, kemudian ya beliau disebutkan kazar'in akhraja syat'ahu. Jadi Rasulullah itu ditamsilkan seperti zar'. Az-zar' itu kan tanaman, pohon. Kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang berhasil mengeluarkan tunasnya. Kazar'in akhraja syat'ahu, dia berhasil mengeluarkan tunasnya. Setelah tunasnya itu keluar, fa'azarahu, tunasnya itu melindungi tanaman aslinya. Kalau misalkan kita kayak pohon pisang, jadi pohon pisangnya itu menguatkan tanaman aslinya. Jadi harusnya tunas itu menguatkan aslinya, pohon aslinya, asalnya. Kalau ada tunas yang malah merusak pohon aslinya, ya ini pahar makan tanaman. jadi begitu kan. Kazar'in akhraja syat'ahu, terus fa'azarahu, ya kan, melindunginya. Terus tadi kalau pisang itu contohnya apa yang melindungi? Di sekitarnya itu yang mungkin paling cocok mungkin bambu kali ya, bambu. Karena bambu itu kan menjadi rumpun yang sangat menguatkan. Asalnya itu dari satu menguatkan. Jadi akhraja syat'ahu
fa'azarahu fastaghlala, ya, kemudian menjadi rumpun yang besar, fastawa ala suqi, sehingga asalnya itu dia kokoh, kokoh, tidak tergoyahkan. Aslu hasabitun wa farwa bisama. Kalau itu sajarah. Ya, jadi apa itu perumpamaan Rasulullah di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau misalkan berdasarkan penuturan para ulama, ya, seperti Imam Syatibi dan yang lain yang mengatakan bahwa jumlah para sahabat ketika beliau haji wada itu ada yang mengatakan 114.000, bahkan 140.000, ya itulah rumpun yang terbentuk dari satu tanaman yang tidak lain adalah Rasulullah SAW, dan sudah kita bahas di Ar-Rasul Mu'allim bahwa semuanya itu suksesnya, muntas. Dan kenapa maksudnya ini tidak akan bisa diulang oleh generasi-generasi berikutnya? Karena dari semua orang hebat tersebut terjadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, satu masa dan satu guru. Satu masa dan satu guru. Mungkin di negara kita banyak orang hebat, tapi pertanyaannya apakah satu masa dan satu guru? Jawabannya tidak. Masanya berbeda-beda, gurunya juga berbeda-beda, banyak. Jadi ini kesuksesan luar biasa, betul, bagian dari manhajun nubuwah, ya, manhaj kenabian. Jadi Rasulullah punya manhaj namanya manhajun nubuwah. Dengan manhaj ini beliau menjadi guru yang paling sukses. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Betul, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan 5M tadi yang disampaikan oleh Kiai, mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan yang pertama, yaitu mengenal. Mungkin kita bisa keluarkan lagi latifah yang lain, bahwa dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu bukan hanya mengenal, ya, maksudnya bukan hanya guru itu harus mengenal murid-muridnya, santri-santrinya, tapi dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum, guru itu harus memiliki track record, harus memiliki kepribadian, harus memiliki kapabilitas yang sangat-sangat luar biasa, harus qualified. Guru itu harus qualified, sehingga di sini menjadi jaminan, karena ayatnya atau firmannya itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ketahuilah bahwa telah datang seorang rasul dari jenis kalian, ya, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Artinya bahwa Muhammad itu bukan orang lain, Muhammad itu orang kita sendiri. Kalau dalam tafsirnya itu nasabnya, kemudian kemuliaannya, track recordnya, semuanya itu diketahui dan tidak ada yang meragukan. Karena Rasulullah adalah manusia yang seperti itu, akhirnya akan lebih diterima oleh masyarakatnya, ya, karena track record, kemudian kualifikasinya dan seterusnya. Maka kemudian ada ulama itu yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan min anfusikum, tapi menggunakan fathah, min anfasikum. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfasikum, dari kata nafis. Nafis itu kan yang paling berharga, paling mulia. Jadi Rasulullah itu datang min anfasikum, dari golongan yang paling baik di antara kalian, semuanya begitu, semuanya. Maka kemudian ini juga yang harus kita perhatikan, bahwa ya guru itu harus qualified, akhlaknya harus terjaga dan seterusnya, sebagai jaminan pertama, sebelum pada akhirnya nanti kemudian berusaha untuk mengenal, memahami, menyayangi dan seterusnya, begitu ya. Jadi ini menjadi syarat pribadi yang harus dimiliki oleh seorang guru.
Kemudian yang terakhir tadi, fa in tawallaw faqul hasbiyallah, ya betul, harus terus mendoakan. Bahkan kita sebagai guru, jika misalkan pada akhirnya kita tidak dihargai, mungkin kita bahkan dilecehkan, ya sudahlah, bari'na minal dhimmah, begitu kan, faqul hasbiyallah, Allah yang akan ya Allah yang akan mengatur, ya insya Allah pahala. Iya, innaka la tahdi man ahbabta. Kita serahkan, tapi kita juga tidak akan kehilangan pahala, insya Allah. Jadi yang terakhir mendoakan itu sangat-sangat bagus. Kita tidak boleh kecewa pada setiap orang yang pernah kita didik, pernah kita ajari. Kalau misalkan kita diajari di kuliah bahwa pendidikan itu bukan hanya transfer nilai, tapi juga harus melakukan internalisasi nilai. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu ultra internalisasi. Jadi ultra internalisasi itu ya tadi, kalau misalkan guru bangun malam, guru mendoakan muridnya dan seterusnya, itu sudah masuk dalam kategori ultra internalisasi, ya. Lebih dari sekedar transfer, lebih dari sekedar internalisasi. Ya mudah-mudahan ini menjadi pendekatan yang sangat luar biasa dan bisa kita terapkan di pesantren kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu, tambah luas lagi ya. Ada istilah lataif tarbawiyah. Lataif itu boleh diterjemahkan apa ya? Kan kehalusan ya, tapi apa di sini ya? Apa namanya? Lataif itu apa ya? Apa bahasanya ya? Lataif kalau di Tofatul Tafasir, lataif balaghiyah. Kalau tadi bisa kita rebuskan jadi lataif tarbawiyah. Apa ya? Lataif makna tersirat, makna isyari ya, berarti nilai-nilai ya, nilai yang hidden curriculum gitu ya, hidden curriculum yang tersembunyi itu ya, dia tidak nampak tapi ada gitu. Tapi ada ya. Nah, kemudian tadi pendekatan pertama mengenal itu bukan hanya mengenal muridnya, tapi dikenal dirinya itu sebagai guru yang berintegritas, guru yang kompeten, guru yang jujur, amanah, dan seterusnya. Sebagaimana sosok baginda Nabi dikenal dengan Al-Amin pertama kali, ya kan, Al-Amin, dan itu diakui oleh seluruh, nggak ada yang bantah. Sampai buktinya ketika Wad'u Hajaril Aswad itu Nabi yang ditokohkan di situ, ya. Oke. Kemudian tadi apa namanya, pengembangannya bagus sekali tadi. Dan terakhir itu ada ultra internalisasi. Menginternalisasi itu kan, inter itu kan di dalam ya. Ya, lebih dalam lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh kiai-kiai kalau malam itu, tidak lupa mendoakan santri-santrianya. Bahkan Mbah Muqayyim itu bukan hanya mendoakan, puasa 3 tahun sebelum mendirikan pesantren. 1 tahun niatnya untuk menguasai wilayahnya, 1 tahun memuasai santri-santrinya, 1 tahun memuasai guru-gurunya gitu. Jadi sebelum mendirikan pondok itu dipuasai dulu gitu. Dipuasai dulu. Kalau mau punya anak itu yang soleh itu, Wahid udah terlambat ya. Kita mau lahir itu ya. Jadi puasa dulu. Boleh seperti itu, boleh. Artinya
riyadhah itu apa? Memprihatinkan. Kok bahasanya sana sini. Orang tua itu mentirakati. Itu orang betul kalau ibu-ibu tajam ya. Padahal belum pada nikah ya, tapi udah tajam ya. Tirakat, betul. Tirakat itu berarti kan perih dulu, itu prihatin dulu supaya sukses gitu ya. Nah, jadi justru itu yang paling luar biasa ya. Makanya ketika memilih wanita untuk dinikahi, liha wa jamaliha wa hasabiha wali diniha fazfar bi zatid din tarib. Walaupun agama itu disebutkan di akhir, tapi justru itu yang menentukan. Walaupun tadi pendekatannya mengenal, memahami, memotivasi, menyayangi dan mendoakan terakhir, tapi justru itu yang jadi ultra, gitu kan. Jadi sebetulnya doanya jangan putus, jangan bukan ini dulu doanya nanti itu, enggak, doanya terus menerus gitu kan, mendoakannya terus menerus, bagaimanapun terus didoakan gitu maksudnya ya.